Selamat datang lagi di channel Astralian, bareng aku Astrid. Kali ini aku akan membawa kalian menyusuri sebuah cerita yang bukan hanya penuh misteri, tapi juga bikin bulu kuduk berdiri dan hati berdebar tanpa henti. Bayangin deh, kamu lagi eksplorasi ke dalam hutan pedalaman Halmahera, sebuah tempat yang jauh dari peradaban. Lalu, tanpa sengaja, kamu menemukan sebuah desa yang nggak ada di peta. Yang bikin makin aneh, penduduknya kayak bukan manusia biasa. Oke, siap-siap ya, matikan lampu, pasang headset, dan kunci pintu baik-baik. Karena malam ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah gelap yang tertanam dalam akar-akar hutan Halmahera. Semua berawal dari Raka, seorang mahasiswa jurusan geografi yang sedang menyelesaikan tugas akhir bersama dua sahabatnya, Dimas dan Indra. Mereka bertiga punya semangat petualang yang tinggi. Tema skripsi mereka adalah pemetaan kawasan tak terjamah di Indonesia Timur, dan pilihan mereka jatuh ke Halmahera. Setelah proses panjang, mereka berhasil mendapat izin untuk ikut dalam ekspedisi gabungan bersama tim peneliti lokal. Lokasinya, sebuah wilayah hutan yang menurut penduduk setempat sudah lama dianggap keramat. Kalau bisa, jangan terlalu jauh masuk, pesan kepala desa setempat. Banyak yang pernah ke sana, tapi tak semuanya pulang. Tentu saja, ketiganya menanggapinya dengan tawa kecil. Mitos desa, pikir mereka. Mereka membawa perlengkapan lengkap, kompas, GPS, logistik. Mereka percaya pada logika, bukan legenda. Awalnya perjalanan terasa seperti petualangan biasa. Mereka merekam jenis-jenis flora langka, suara burung eksotis menggema dari balik dedaunan. Tapi semua berubah ketika memasuki hari ketiga. Suara burung menghilang, angin berhenti, langkah mereka terasa menggema di antara batang-batang pepohonan raksasa. Sinyal GPS mulai kacau meski baterai penuh. Dan disitulah semuanya mulai. Hari keempat, mereka tersesat. Padahal jalur sudah mereka tandai sebelumnya dengan pita merah dan cat semprot. Namun semua penanda menghilang. Hutan seolah hidup dan menyembunyikan jalannya sendiri. Malam itu mereka hanya berpeluk kantuk dan kedinginan. Lalu pagi datang, dan mereka melihat jalan setapak kecil di antara semak, bekas pijakan kaki manusia. Sepertinya tak ada pilihan lain. Mereka mengikutinya. Di ujung jalur itulah mereka melihat desa itu. Sunyi, kuno, dan terasa asing. Rumah-rumah kayu tua berdiri di tengah kabut tipis. Tak ada kabel listrik, tak ada suara ayam, tak ada kendaraan. Tapi ada orang-orang di sana, berdiri diam, mematung, mata mereka kosong, tatapannya jauh. Seorang wanita tua mendekati mereka perlahan. Pakaiannya tradisional, wajahnya keriput, namun matanya tajam menembus. "Kalian sudah sampai," katanya pelan. Suaranya serupa bisikan yang tertiup angin. Tapi tidak semua bisa pergi. Penduduk desa menyambut mereka dengan senyum tipis yang tak menghangatkan. Mereka diberi makan, tempat istirahat, tapi dengan satu syarat. Mereka tidak boleh keluar rumah setelah matahari terbenam. Jika kalian dengar suara nyanyian, jangan dibalas. Jika kalian lihat anak kecil menangis di luar, jangan dihampiri. Dan apapun yang terjadi, jangan buka jendela. Begitu pesan Bu Tua, yang tampaknya jadi pemimpin spiritual desa itu. Malam pertama, ketiganya gelisah. Sekitar pukul 1 dini hari, suara lembut terdengar. Sebuah nyanyian, lagu Nina Bobo. Raka menggigit bibir, mencoba tidak panik. Dimas mendekati jendela, wajahnya pucat. "Ada anak kecil di luar, dia manggil namaku," bisiknya. Indra tak tahan, ia membuka jendela, meski Raka mencoba menghentikannya. Angin dingin langsung menerpa ruangan, tapi tak ada apa-apa di luar, hanya gelap pekat. Dan sejak malam itu, Indra mulai berubah. Hari-hari berikutnya, di desa terasa ganjil. Raka mulai sadar bahwa tak satu pun dari penduduk, selain Bu Tua, yang menua. Anak-anak, remaja, dewasa, semua memiliki wajah yang tak berubah dari hari ke hari. Dan mereka tidak pernah terlihat makan. Indra semakin memburuk. Ia tertawa sendiri, berbicara pada dinding, bahkan pernah menghilang dan kembali dengan tubuh penuh lumpur dan mata melotot. Raka, yang masih sadar sepenuhnya, mulai menyelidiki. Di balik salah satu rumah yang dilarang dimasuki,
ia menemukan ruangan penuh lukisan. Semuanya potret wajah penduduk. Namun, wajah-wajah itu terus berubah. Lukisan itu hidup. Akhirnya, Butua membuka suara. Dengan tatapan sayu, ia menceritakan kebenaran. Dulu, desa ini dilanda wabah yang mematikan. Untuk bertahan, penduduk membuat perjanjian dengan sesuatu dari dalam hutan. Sesuatu yang tak memiliki wujud manusia, tapi selalu menuntut satu hal, pengorbanan. Sebagai imbalan atas hidup abadi dan desa yang tersembunyi dari dunia luar, mereka harus menyerahkan tamu sebagai ganti. Dan kini, Indra telah dipilih. Jika Raka dan Dimas tidak segera pergi sebelum malam purnama, mereka akan ikut menjadi bagian dari desa itu selamanya. Malam sebelum purnama tiba, mereka mencoba kabur, tapi tak peduli seberapa jauh mereka berlari, jalur selalu membawa mereka kembali ke pusat desa. Ini lingkaran, kita terjebak, kata Raka dengan napas tersengal. Akhirnya, Dimas mengambil keputusan. Kak, aku tinggal, biar kamu yang keluar. Ceritakan semuanya. Dengan berat hati dan air mata, Raka berlari sendirian. Kali ini, hutan membuka jalan. Dan tanpa tahu bagaimana, ia tiba-tiba sudah berada di pinggiran desa asal mereka dulu memulai. Raka kembali ke kota, tapi semua yang ia alami, desa, penduduk, lukisan, tak bisa dibuktikan. Tak ada jejak, GPS-nya rusak, desa itu menghilang. Bersama tim penyelamat, ia mencoba kembali. Tapi di lokasi yang sama, hanya ada hutan liar yang tak tersentuh, tak ada rumah, tak ada jalan setapak. Namun satu bukti ia simpan, sehelai kain tenun yang tak dikenal motifnya. Kain itu tak bisa dibakar, tak bisa sobek. Itu adalah satu-satunya benda nyata yang ia bawa keluar dari desa gaib Halmahera. Dan hingga kini, Raka masih mengalami mimpi buruk. Suara anak kecil menyanyikan lagu Nina Bobo dan ketukan pelan di jendelanya setiap malam. Kadang, tempat-tempat yang tak tercatat di peta memang dibiarkan begitu. Bukan karena belum ditemukan, tapi karena mereka memang tidak ingin ditemukan. Dan seperti kata Butua, beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur di akar-akar hutan daripada dibawa keluar ke dunia. Oke teman-teman, terima kasih sudah nemenin aku dalam perjalanan misteri kali ini. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kamu punya kisah misteri dari daerahmu, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu aku bakal angkat ceritamu di video selanjutnya. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Stay curious and see you next time. Bye bye.